Dani Pedrosa akan kembali sebagai pembalap penguji KTM untuk musim 2025 setelah menandatangani kontrak baru dengan pabrikan asal Austria tersebut. Pedrosa yang memiliki 31 kemenangan Grand Prix di kelas utama telah menjadi bagian integral dalam pengembangan motor KTM RC16 sejak pensiun dari balapan penuh waktu pada akhir 2018. Sejak bergabung dengan KTM sebagai pembalap penguji, Pedrosa memainkan peran penting dalam meningkatkan performa RC16, yang kini menjadi salah satu motor paling kompetitif di MotoGP. Kontribusinya membantu KTM bersaing di barisan depan dengan banyak perubahan teknis yang ia usulkan terbukti efektif dalam meningkatkan stabilitas, kecepatan, dan daya cengkram motor di berbagai kondisi lintasan. Sebagai bagian dari tugasnya, Pedrosa juga sesekali turun sebagai pembalap wildcard, termasuk di Grand Prix Spanyol musim lalu di sirkuit Jerez. Pada kesempatan tersebut, ia menunjukkan performa yang mengesankan dengan finish ke-6 di sprint race dan ke-7 di balapan utama, meskipun tidak berkompetisi secara reguler. Kini, Pedrosa dipastikan akan kembali ke lintasan sebagai wildcard di Grand Prix San Marino di sirkuit Misano. Penampilan ini akan menjadi kesempatan baginya untuk menguji perkembangan terbaru pada motor KTM serta memberikan umpan balik lebih lanjut kepada tim teknis. Keputusan KTM untuk mempertahankan Pedrosa sebagai pembalap penguji menunjukkan betapa berharganya pengalaman dan masukan teknisnya bagi pengembangan motor. Meskipun sudah pensiun dari balapan penuh waktu, mantan pembalap Repsol Honda ini tetap menjadi salah satu aset paling berharga bagi KTM dalam upaya mereka untuk meraih gelar juara MotoGP. Mantan pembalap MotoGP Alex Hoffman telah mengonfirmasi kepergiannya dari KTM sebagai brand ambassador. Hal ini terjadi di tengah krisis keuangan yang dialami pabrikan tersebut sejak tahun lalu. Hoffman berkompetisi di MotoGP antara 2003 dan 2007, mengendarai motor Kawasaki dan Ducati sebelum pindah ke KTM. Ia menjadi pembalap penguji untuk pabrikan ini dan masukan serta pengalaman teknisnya sangat penting dalam membentuk tahun-tahun awal KTM di dunia balap. Hoffman juga menjadi duta KTM pada periode yang sama. Menyusul berita tersebut, mantan pembalap ini juga mengunggah di media sosial, mengumumkan kepergiannya kepada para pengikutnya. Hoffman bukanlah satu-satunya sosok yang meninggalkan perannya. Pemenang Grand Prix Jeremy McWilliams juga akan mengucapkan selamat tinggal kepada tim, meninggalkan perannya sebagai pembalap pengembangan. Pecco Bagnaia mengawali musim kurang menyenangkan sebagai jagoan utama Ducati Lenovo. Rider Italia tersebut bukan hanya kalah dari rekan setimnya Marc Marquez, tapi juga dari Alex Marquez yang menggunakan spek motor tahun lalu. Tantrumnya Bagnaia makin parah karena dia tidak bisa mengalahkan Alex Marquez yang ciamik di atas Desmos edisi GP24. Gara-gara hal tersebut, Bagnaia mempertimbangkan kembali untuk menunggangi GP24 demi meningkatkan performanya. Bukan cuma itu, siasat Bagnaia tersebut diharapkan bisa menghentikan dominasi duo Marquez yang menggila sejak race perdana MotoGP 2025. Kendati begitu, tes radar Ducati Lenovo Michel Pirro turun tangan dan menegaskan bahwa Bagnaia akan segera meningkatkan levelnya. Karena menurut pembalap penguji asal Italia itu, spek motor pabrikan dan milik Alex Marquez tak ada perbedaan besar. Maka dari itu, Pirro ingin melihat Bagnaia lebih tenang dan menganalisis apa yang dibutuhkan sang juara dunia MotoGP 2023. Soal kehadiran Marquez di garasi Ducati Lenovo, Pirro mengklaim bahwa Bagnaia tidak menderita akan hal tersebut. Seri balapan ketiga MotoGP 2025 akan berlangsung akhir pekan ini di Circuit of the Americas pekan depan. Sirkuit ini secara tradisional merupakan salah satu trek favorit Marquez dan merupakan peluang besar baginya untuk memperpanjang keunggulannya di puncak klasemen. Bagnaia mungkin akan berusaha untuk mendapatkan kembali sebanyak mungkin poin di Amerika sebelum meluncurkan kembali upaya perebutan gelarnya saat musim berganti ke Eropa. Sejak awal Acosta ingin setia kepada KTM, tetapi tampaknya keyakinannya mulai goyah.
Ia selalu membela KTM sejak berlaga di Red Bull Rookies Cup, begitu pula ketika berlaga di Junior GP. Ia pun menjuarai Moto3 2021 dan Moto2 2023 dengan KTM. Bahkan naik ke MotoGP 2024 bersama struktur KTM lewat Red Bull Gas-Gas Tech 3. Musim ini ia pindah ke tim pabrikan. Namun, hubungan Acosta dan KTM mulai renggang sejak KTM mengumumkan bangkrut pada Desember 2024. Krisis ini berpengaruh pada pengembangan motor RC16. Terbukti dari Acosta dan Brad Binder yang kesulitan bertahan di barisan terdepan dalam 2 balapan pertama musim ini. Binder menyatakan KTM sudah berusaha mencari solusi. Bahkan sempat merencanakan tes dadakan di Jerez Spanyol 2 pekan lalu demi melakukannya. Sayang, tes itu dibatalkan karena Jerez terdampak banjir. Ia pun menyadari KTM memegang tanggung jawab besar dalam memberikan motor terbaik bagi para ridernya. Namun Acosta dikabarkan sudah saling lirik dengan skuad Valentino Rossi, Pertamina Enduro VR46. Terutama setelah Acosta diundang oleh Rossi untuk kedua kali ke lawan 100 km dei Campioni di Italia pada Januari lalu. Tak hanya itu, Honda HRC Castrol juga dikabarkan mempersiapkan proposal untuk melamar Acosta sebagai pengganti Luca Marini. Lewat diario AS, Albert Valera selaku manajer pribadi Acosta tak menepis rumor ini dan hanya berharap KTM bisa memperbaiki situasi. Binder pun bersyukur Acosta dan Valera mau bersabar dalam mengevaluasi performa KTM. Namun, ia juga sadar bertahan atau perginya Acosta sepenuhnya tergantung kemauan KTM untuk bangkit. Tim Aprilia Racing mencoba bangkit dari keterpurukan di MotoGP Argentina 2025. Seperti diketahui, Marco Bezzecchi yang start dari grid 8 terlibat tabrakan pada tikungan pertama MotoGP Argentina. Pembalap asal Italia itu pun gagal finish di Termas de Rio Hondo pada 17 Maret 2025. Kini, Aprilia sedang memutar otak untuk persiapan menuju MotoGP Amerika. Bezzecchi bertekad menebus kesalahannya 2 pekan lalu. Murid Valentino Rossi itu mengaku sudah saling memahami dengan kru di timnya. Sementara itu, perjudian dilakukan Aprilia terhadap pembalap pengganti Lorenzo Savadori. Pengganti Jorge Martin itu akan dipaksakan untuk membalap di Circuit of the Americas di Austin atau COTA. Tugasnya adalah terus mengembangkan motor Noale sambil menunggu Jorge Martin kembali ke tempat duduknya. Padahal Savadori masih berkutat dengan cedera bahu setelah terjatuh di Termas de Rio Hondo. Apalagi Savadori juga baru pertama kali membalap di Austin. Meski belum sepenuhnya pulih, pembalap asal Spanyol itu menegaskan tetap memberikan yang terbaik di COTA.